Halo, ketemu lagi bersama saya Dr. Joko Kurniawan, spesialis anak. Pernah nggak sih kita ke dokter atau ke bidan atau ke petugas kesehatan berobat, mungkin demam atau batuk pilek, dibilang, oh ini radang loh bu, ya ini radang. Sebentar-sebentar ke dokter lagi, oh ini radang bu. Jadinya orang tuanya juga mungkin jadinya mindsetnya, pikirannya kalau anaknya sakit pasti radang gitu ya. Sebetulnya apa betul anak kita sering radang? Sebetulnya apa sih radang itu? Kok dikit-dikit radang, dikit-dikit radang, radang kok sedikit-sedikit? Yuk kita simak info berikut ini. Jadi sebetulnya istilah radang itu adalah reaksi tubuh kita yang dikenal secara medis dengan proses inflamasi. Proses inflamasi atau reaksi inflamasi atau yang kita kenal dengan radang itu adalah reaksi tubuh kita jika ada sesuatu hal di luar tubuh yang masuk yang dianggap sebagai asing. Misalnya ada kuman, virus, atau bakteri, atau bisa juga karena ada benturan, itu reaksi tubuh kita juga akan menimbulkan reaksi inflamasi atau radang. Jadi radang sendiri bukan berarti harus proses suatu infeksi. Nah, radang sendiri itu ada banyak tempat tergantung lokasinya. Misalnya kalau dia reaksinya ada di tenggorokan, ya kita kenal dengan radang tenggorokan atau infeksi tenggorokan. Kalau misalnya adanya di paru-paru, maka itu dikenal dengan radang paru-paru. Kalau ada di saluran cerna, mungkin ada keluhan mencret, muntah, mungkin bisa disebut dengan radang pencernaan. Kalau misalnya ada di usus buntu, infeksinya itu, maka dikenal dengan radang usus buntu. Jadi kalau memang kita berobat dan dikatakan radang, harus jelas dulu ini radang apa, supaya tidak serta-merta radang itu adalah suatu penyakit tertentu begitu ya. Karena radang itu sebetulnya adalah istilah umum untuk menyatakan suatu proses inflamasi di dalam tubuh kita. Nah, lalu apakah kalau kita dibilang radang ya, itu sudah pasti harus dapat obat atau dapat antibiotik? Jawabannya tentu belum tentu, tergantung penyebab radangnya tersebut. Misalnya radang tenggorokan. Radang tenggorokan atau infeksi saluran napas atas itu paling sering disebabkan oleh virus. Virus sendiri tidak membutuhkan antibiotik pengobatannya, tetapi hanya butuh pengobatan suportif. Seperti penurun panas kalau demam, mungkin bisa diperbanyak makan minumnya, cairannya diperbanyak, dan juga bisa diberikan multivitamin. Sebetulnya nantinya akan sembuh sendiri. Lalu kalau yang lain bagaimana? Misalnya kalau radang usus buntu, ya tentu pengobatannya tindakan operasi, bukan dengan obat-obatan. Kemudian kalau radang paru-paru bagaimana? Ya tergantung derajat keparahannya. Ada beberapa yang memerlukan obat, ada yang mungkin sampai harus dirawat, ada juga yang memang butuh pengobatan khusus. Jadi tergantung, tidak semua radang obatnya selalu sama, tidak semua radang obatnya harus selalu dapat antibiotik. Jadi sebagai orang tua kita harus jadi orang tua yang smart untuk anak-anak kita dan juga harus detail mengenai kondisi anak kita jika berobat. Dan pastikan juga bagi petugas kesehatan mungkin yang menonton video ini harus jelas juga memberikan edukasi ke pasiennya, tidak serta-merta semua sakit berobat hanya dikatakan radang titik. Tetapi harus dijelaskan radang apa, penyebabnya apa, sehingga terapinya juga disesuaikan dengan penyakit yang memang diderita oleh anaknya tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Silakan like, comment, and subscribe video ini. Sampai jumpa di channel saya selanjutnya.